Obrolan aktual. Salam jumpa pemirsa aktual. Kembali lagi dalam program Obrolan Aktual, terhangat dan terpercaya. Kali ini kita akan ngobrol santai, membahas soal isu yang lagi hot, isu yang lagi perpolitikan nasional, yaitu soal pemakjulan ataupun meminta supaya Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mundur dari jabatannya sebagai Wakil Presiden. Nah, seperti apa? Kali ini sudah bersama saya Koordinator Tim Pembela Demokrasi dan juga Koordinator Advokat Perekat Nusantara, Bang Petrus Celestinus. Apa kabar nih, Bang? Kabar baik. Kabar baik. Terima kasih, Bang, nih sudah mampir di podcast Aktual Forum. Dan gimana nih kabarnya belakang ini? Kayaknya semakin sibuk. Ya, jadi ya sibuknya ya urusan-urusan seperti ini. Akhir-akhir ini ya. Akhir-akhir ini. Aktivitas selain sibuk soal hukum dan ini, kayaknya Abang nih usia berapa nih, Bang, kalau boleh tahu? 70. 70 ya? Tapi kelihatannya masih gagah, segar gitu. Boleh dong sedikit nih buat pemirsa. Apa nih tipsnya, Bang? Minum air putih? Ya. Tapi kopi juga masih ya? Kopi, ya makan makanan, masakan kampung. Masakan kampung ya sudah. Jadi lebih back to nature ya, Betul. Kembali ke alam. Oke, Bang, terima kasih nih. Kita kali ini ingin mengupas soal pemakjulan Gibran dan sebagai koordinator TPDI dan perekat Advokat Nusantara, Abang melayangkan surat ke Wakil Presiden, surat somasi bahwa Mas Gibran harus mundur sebagai Wakil Presiden, dan waktu yang diberikan dalam surat itu adalah selama 7 hari. Betul. Nah, boleh, Bang, diungkapkan dulu kenapa muncul surat somasi itu? Ya, jadi saya jelaskan dari awal langkah-langkah yang sudah diambil oleh para advokat yang tergabung dalam Tim Pembela Demokrasi Indonesia dan Pergerakan Advokat Nusantara. Sejak awal kami melihat proses perjalanan perkara 90 di Mahkamah Konstitusi itu sudah melanggar konstitusi. Mengapa kita menilai sebagai pelanggaran terhadap konstitusi? Karena ternyata dalam perkara nomor 90 ini persidangannya dipimpin oleh Ketua Mahkamah Konstitusi yang adalah ipar Jokowi bernama Anwar Usman. Kemudian perkara yang disidangkan pun ternyata memperjuangkan kepentingan Gibran Rakabuming Raka karena permohonan menguji pasal 169 Undang-Undang Pemilu yang diuji melalui perkara nomor 90 itu, pemohon menyebut nama Gibran Rakabuming Raka itu sebanyak 20 kali lebih. Nah, kami langsung menilai bahwa disinilah posisi Mahkamah Konstitusi dalam perkara nomor 90 ini sejak masuk di MK bulan Agustus 2023 sampai dengan perkara diputus, Mahkamah Konstitusi berada dalam cengkraman kekuasaan eksekutif, atau setidak-tidaknya kemerdekaan dan kebebasannya sudah disandera oleh adanya dinasti politik. Ada ipar Jokowi, ya, ada ponakan Ketua Mahkamah Konstitusi yang juga adalah anak Jokowi, ada dalam lingkaran perkara nomor 90 itu. Dalam perkara nomor 90 itu posisi Jokowi adalah pihak pemberi keterangan dari unsur pemerintah. Dia harus menjelaskan terkait uji materi pasal 169 itu. Kemudian juga Anwar Usman sendiri ketua majelis dalam perkara itu. Menurut ketentuan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Anwar Usman harus mundur dari awal. Atau Jokowi mengingatkan iparnya. Ya, itu mekanisme undang-undang. Pak, kami minta Bapak mundur. Karena Bapak adalah ipar, kita berhubungan secara kekeluargaan. Ada hubungan kekeluargaan. Ya, kita ingatkan supaya dia mundur. Kalau dia mundur, perkara berjalan secara sah.
Nah, karena kami melihat ketimpangan-ketimpangan itu, Tapi maka itu tidak terjadi justru ya. tidak terjadi. Iya. Maka pada tanggal 12 Oktober 2023, 10 hari sebelum perkara diputus, TPDI dan Perkat Nusantara mensomasi 9 hakim konstitusi itu supaya mundur dari perkara 90 ini. Dengan pemberitaan besar waktu itu. Tetapi ternyata pada tanggal putusan dibacakan, semuanya lengkap hadir. Ya. Tidak mundur justru Tidak lengkap ada ya. satupun yang Tidak ada mundur. satupun yang Tetapi mundur. yang kami heran, dalam pembacaan putusan itu ada 2 hakim konstitusi yang saya nilai sebagai hakim yang progresif. Mereka membuat dissenting opinion dan mereka membuka semua permainan Anwar Usman bagaimana menelikung perkara 90 itu untuk digolkan. Kedua hakim itu Pak Saldi Irsa dan Pak Arief Hidayat. Arief Hidayat. Itu yang kami anggap sebagai hakim progresif yang membuka tabir rekayasa. Dibuka itu, sehingga dengan mereka buka sendiri itu sebetulnya 9 hakim konstitusi atau 8 hakim konstitusi itu sadar betul bahwa putusan ini tidak sah. Itu ancaman dari undang-undang. Nah, karena itu setelah diputus, dikabulkan pula. Kami langsung membuat laporan, mengadukan Anwar Usman dan 8 hakim konstitusi ini semua, ada beberapa kelompok yang mengadu, termasuk kami juga, meminta supaya ada proses etika, pelanggaran etika dan perilaku hakim di Mahkamah Konstitusi. Nah, mengadu ke Yudisial, Komisi Yudisial? Enggak, ke MK. Oh, ke MK juga. Sehingga MK membentuk MKMK. MK. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Dipimpin Pak Jimli ya. Ya, Pak Jimli langsung memproses dan hasilnya Anwar Usman dinyatakan terbukti melakukan pelanggaran berat. Kode etik. Pelanggaran berat. Bunyinya ya. Menurut aturan pelanggaran berat itu sanksinya itu pemecatan dari hakim konstitusi. Tetapi di sini tidak dipecat, tetapi hanya diberhentikan dari jabatannya. Sebetulnya kita juga tidak puas dengan putusan itu. Tetapi dengan melihat tekanan politik begitu berat untuk bagaimana menggolkan Gibran supaya jadi calon wakil presiden, kita pikir dalam suatu pertempuran ini sudah suatu langkah maju lah. Maju, ya. Walaupun belum memuaskan, belum karena memuaskan, ya. Bagaimanapun cengkeraman dinasti politik itu masih kuat, ya. masih kuat berada di MK, yaitu Anwar Usman masih tetap sebagai hakim konstitusi. Nah, setelah putusan itu MK membacakan, kami lihat ada kejahatan nepotisme. Kami bawa kasus ini ke KPK. Kami minta supaya KPK periksa, karena ini peristiwa pidananya menurut kami sudah ada, yaitu kejahatan nepotisme. Ada Anwar Usman, ada kepentingan Jokowi, ada Gibran di situ, dan berjalan secara tanpa hambatan apapun. Sementara di internal hakim konstitusi sudah dibuka bagaimana permainan Anwar Usman di dalam perkara itu. Sehingga kita pikir ini modal putusan 90 jadi bukti ke KPK. Putusan MK juga menjadi bukti ke KPK bahwa menguatkan MK itu bahwa di sana terjadi tindak pidana nepotisme. Yang menurut undang-undang nepotisme itu ancaman pidananya juga 12 tahun. Ada kejahatan nepotisme, sehingga kami minta KPK periksa kira-kira siapa pelakunya. Kita lapor mulai dari minta supaya KPK memanggil Jokowi, memanggil Anwar Usman, Gibran, 9 hakim konstitusi itu. Pemohon supaya diperiksa. Siapa tahu dari sekian banyak ini ada beberapa orang sebagai pelakunya. Tetapi dalam menghadapi laporan ini, KPK menempatkan diri sebagai lembaga telaah. Dan perkaranya tidak jalan. Ya sudah, akhirnya berjalan, kita membuat perlawanan berbagai macam upaya ya kami selain. Jadi, tidak ada jawaban di KPK waktu itu. Apa alasan? Menjawab, dia minta kita lengkapi bukti, kita lengkapi. Oh, gitu. Ya. Hasil akhir mereka bilang tidak bisa dilanjutkan karena tidak ketemu pidana. Bahkan dia kaget, kok ini ada kok nepotisme ini kejahatan ya. Nah, dia kaget. Balik nanya ya KPK. Dia, ini kejahatan ya, gitu. Ya, ini buat kami perkara baru ini. Ya oke lah. Silakan. Akhirnya mereka tidak menindaklanjuti. Tidak menindaklanjuti. Okay. Lalu kami juga ke KPU supaya ini menjadi perhatian. KPU harus waspada jangan sampai terjebak dalam permainan ini. Karena waktu itu kami kaget KPU kok mengeluarkan semacam surat perintah ya
Walaupun itu ada pemberitahuan supaya partai politik peserta pemilu yang mengusung capres-cawapres supaya menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi itu. Betul. Kita kaget kok sekarang KPU berubah menjadi eksekutor putusan MK. Karena kewenangan mengeksekusi putusan MK itu kan sebetulnya DPR. Nah, jadi kami datang ketemu, ya semua basa-basi kita dilayani, tetapi tidak ada proses yang berjalan. Nah, dari berbagai upaya yang kita lakukan itu, maka setelah kita lihat tidak ada satupun instrumen hukum, instrumen politik yang mengakomodir aspirasi-aspirasi ini, tanggal 10 Oktober kami kirim surat ke MPR, meminta supaya tanggal 20 Oktober ketika agenda sidang MPR dan pelantikan melantik calon presiden terpilih dan calon wakil presiden terpilih, tolong mencermati, melakukan pemeriksaan, pendalaman terhadap temuan kami sebagai aspirasi masyarakat. Kami angkat soal putusan 90, kami angkat soal putusan MK, kami angkat soal bagaimana 7 komisioner KPU yang diberi sanksi karena melanggar peraturan KPU belum diubah, tapi Gibran sudah diterima. Ya toh, soal perubahan umur itu. 9 hakim konstitusi diberi sanksi, 7 komisioner KPU diberi sanksi. Kok Gibran lolos-lolos aja? Tetap lolos ya. Nah, sementara hukum undang-undang menyatakan apabila hakim yang berkepentingan tetap menyidangkan perkara itu, maka putusan hakim tidak sah. Hakim diberi sanksi administratif, hakimnya dipidana. Di sini MK karena kewenangannya dia hanya bisa memberi sanksi administratif. Tapi soal putusan tidak sah, itu memang tidak perlu diproses lagi, karena itu kata undang-undang. Putusan itu menjadi tidak sah. Jadi walaupun putusan MK itu final dan mengikat, pada saat itu juga, tapi pada saat itu juga dia lahir dan mati. Ibarat bayi lahir tapi mati langsung. Langsung mati, lahir dan mati gitu ya. Jadi tidak berarti matinya itu dengan putusan dengan MK putusan itu. Iya, dengan dia diputuskan saat hakimnya tidak mundur. Jadi tanggal 16 Oktober itu putusan 90 dibacakan. Ya. Walaupun pada saat dibacakan itu dia serta-merta sah sebagai sebuah putusan, tapi pada saat yang bersamaan dia mati. Dia tidak sah. Itu kata undang-undang. Tetapi yang terjadi ini jalan terus. Ini yang kita bilang kecelakaan konstitusi. Kejahatan politik paling besar itu adalah semua instrumen negara meloloskan ini. Ya. Jadi tanggal 20 itu kami minta supaya dalam persidangan itu MPR mengagendakan membahas aspirasi rakyat melalui surat kami itu. Tapi tidak direspon juga ya. Nah, oke. Akhirnya Gibran dilantik sampai sekarang. Sampai sekarang, ya kita juga tarik 9 napas. 9 bulan tarik napas dulu. Ya. Karena perjuangan begini, perjuangan sepatu miring semua. Jadi kita tarik napas dulu lah. Tarik napas. Nah, kumpul tenaga dulu. Kumpulkan tenaga. Toh masih ada hari esok. Ya. Mungkin publik membaca ini pengacara hampir mirip aspirasinya dengan para purnawirawan TNI, tapi mekanisme pemakjulan. Targetnya sama, cara berbeda. Cara yang berbeda. Nah, coba mungkin bisa jelaskan. Jadi atau gini, Bang, surat itu sudah diantar ke kantor presiden dong. Kalau somasi kan sudah. Tanggal 2 itu kami antar 6 langsung. hari yang lalu itu. Nah, dan itu kami dilayani di trotoar juga. Dilayani di trotoar. Di DPR. Abang yang antar bersama kawan-kawan? Kami langsung antar dengan teman-teman. Teman-teman masuk ya. Tidak ada liputan media. Tidak ada liputan. Dan surat diterima oleh? Diterima, kita punya tanda terima lengkap. Dan kami bilang kami menunggu 7 hari ini. 7 hari ini ya. Oke, ini kan sudah hampir 7 hari ini, Mbak. Bagaimana langkah kalau misalnya Mas Gibran, Mas Wapres ini tidak mundur? Jadi, apa langkah selanjutnya? Pertama kita dengan meminta mundur, menggugah kesadarannya, ongkosnya lebih murah. Oh iya, kelebihan ini ya. Mundur karena itu, ini bukan mekanisme impeach, tetapi mekanisme seorang calon wakil presiden mengikuti proses mulai dia jadi calon sampai ditetapkan sebagai, mulai dari dia bakal calon sampai dia jadi calon dan ikut dan menang dan disahkan dan dilantik itu bagi kami ini kecelakaan konstitusi yang paling besar, kejahatan politik paling besar itu. Jadi rangkaian panjang. Iya.
penyelewengan konstitusi, betul. Sehingga ini penyelewengan menjadi demokrasi ya. hutang MPR yang harus dibayar kepada rakyat. Karena itu kami minta terkhusus tentang Gibran bukan mekanisme impeach atau pemakzulan, tetapi didiskualifikasi karena cara dia masuknya sudah salah. Sehingga dia kita tempatkan dalam posisi sebagai dia berhalangan tetap. Karena Undang-Undang Pemilu di pasal 427 dia menyatakan MPR bersidang untuk melantik calon presiden terpilih dan calon wakil presiden terpilih. Nah, kemudian dia bilang dalam hal calon wakil presiden terpilih berhalangan tetap, maka MPR melantik calon presiden terpilih menjadi presiden. Dalam hal calon presiden terpilih berhalangan tetap, maka MPR melantik calon wakil presiden terpilih menjadi presiden. Itu kata undang-undang. Artinya seorang calon presiden terpilih dan atau seorang calon wakil presiden terpilih atau dua-duanya bisa tidak dilantik. Artinya undang-undang membuka kesempatan karena berhalangan tetap. Nah, kami melihat Gibran Raka Buming Raka berada dalam posisi berhalangan tetap karena proses masuknya dari awal itu menyandera Mahkamah Konstitusi yang seharusnya bebas dan merdeka. Kemerdekaan Mahkamah Konstitusi direnggut oleh adanya dinasti politik. Berarti alasannya berhalangan tetap. Berhalangan tetap. Bukankah itu sering diartikan berhalangan tetap itu karena yang bersangkutan sakit? Kan ada apa penafsiran seperti itu. Ya itu kan macam-macam, tidak hanya sakit. Tidak hanya sakit. Tidak hanya sakit, tidak hanya meninggal, tetapi karena alasan konstitusi, alasan undang-undang. Atau bisa diartikan dengan itu bisa diartikan berhalangan tetap berarti. Menurut kami bisa, sangat bisa. Ini sangat prinsip. Langsung menyentuh hal-hal yang mendasar. Yang mendasar ya. Ajas-ajas peradilan dilanggar. Dan tanpa tedeng aling-aling. Jadi proses panjang dari bakal calon, penetapan calon sampai pelaksanaan itu memang. Jadi dengan dia dilantik bahkan sampai sekarang menjabat sebagai presiden, bukan akhir segala-galanya, masih ada besok. Maka kami tetap meminta di luar mekanisme pemakzulan MPR menurut Undang-Undang Susunan dan Kedudukan MPR, dia punya tugas tanggung jawab menyerap aspirasi masyarakat terkait pelaksanaan Undang-Undang Dasar 45. Dan setiap anggota DPR diberi hak untuk menentukan penilaiannya sendiri. Karena itu kalau ini kita masukkan supaya diagendakan sebuah sidang MPR, mekanisme ini yang harus diambil, bukan mekanisme impeachment. Gitu. Jadi mekanismenya adalah berbeda dengan para purnawirawan ya Bang, berarti lebih ke diskualifikasi dengan alasan berhalangan. Seharusnya didiskualifikasi pada tanggal 20 Oktober 2024. Tapi karena kelalaian atau kesengajaan atau untuk menjaga stabilitas, ya nanti dulu lah, jangan sekarang. Ya kita tagih ini hutang MPR terhadap rakyat. Betul. Jadi surat somasi kan sudah dilayangkan, berarti TPDI dan kawan-kawan akan mengirim surat kembali ke MPR setelah tanggal 9 Juli. 9 Juli ini ya, untuk meminta supaya bersidang dan mendiskualifikasi jabatan wakil presiden dan sekaligus memproses pemilihan calon wakil presiden yang baru. Nah, sejauh mana Bang kemungkinannya aspirasi para advokat ini atau masyarakat ini didengar untuk mungkin sambil kami membawa aspirasi ini ke MPR, kami akan melakukan anjang sana ke pimpinan partai politik. Karena DPR, MPR itu kan bagaimana kalau kata Bambang Pacul, bagaimana Koreanya. Iya. Kalau Koreanya udah sinyalnya bagus, ya bagus. Berarti surat masuk, kemudian juga akan sowan ke partai politik ya. Para advokat ini akan sowan ke bisa PDIP, Gerindra, ke Demokrat, ke partai-partai yang punya menurut pandangan publik mereka masih punya hati nurani terhadap perkembangan negara ini dalam keadaan tidak sehat. Dan memang kalau mendiskualifikasi itu artinya kan kecacatan konstitusi kita itu bisa ya diobati lah dengan masih bisa diperbaiki. Kita ini kan negara yang diagung-agungkan. Kan akan jadi catatan sejarah yang buruk. Menjadi noda hitam. Noda hitam dalam sejarah demokrasi kita terutama. Iya. Dan
mungkin soalnya akan di jalan setelah surat itu masuk ya. Ya. Surat masuk ke Nah, MPR. ini kan tinggal 2-3 hari tuh. 2-3 hari ya. Dan Bang, tadi kira-kira kalau melihat peta politiknya nih, dilihat secara politik tuh, ini kan ada kalangan oposisi yang lumayan, ada PDIP, ada PKS, misalnya yang di luar pemerintahan. Apa tidak cukup melobi itu atau memang semua partai penguasa akan ada 5 partai yang kita sudah inventarisir untuk kita datangin. Oh gitu ya. PDIP, Gerindra, Demokrat, PKB, dan PKS. Dan sudah membuka komunikasi Bang dengan para elitnya. Secara informal beberapa sudah ada informasi, ada ini ya. Tinggal menunggu reaksi sinyal dari sana. Menunggu reaksi ya. Oke Bang, ini kan kalau pemakjulan kan panjang ya. Tadi kalau dengan mundur itu kosnya akan sedikit. Jadi harus Tapi dibedakan. Abang bisa ngelihat nggak, ada nggak political will dari Mas Gibran? Ini kan tekanan sudah banyak. Saya kira tidak ada. Tidak ada. Tidak nampak. Tidak nampak ya. Tidak nampak. Malah dia akan jalan terus. Dia akan membangun kekuatan untuk malah bertahan. membangun kekuatan. Ya. Kemarin udah colek-colek Pak siapa tuh dari mantan politisi ya. Oh iya, dalam sambutannya di suatu acara itu dia sudah mulai colek-colek luka lama lagi. Oke, kita beralih ke topik yang lain, tapi masih berkaitan dengan keluarga Solo nih Bang. Solo ya. Ya, karena Abang ini juga sebagai koordinator pengacara dari Pak Roy Suryo ya, dan kawan-kawan juga soal ijazah palsu. Betul. Boleh cerita Bang, kemarin kan baru diperiksa nih di Polda. Katanya Abang ikut mendampingi dan Pak Roy Suryo dicecar 85 pertanyaan dan yang lain ada yang ya banyak pertanyaan lah ya. Nah, gimana Bang kasus ini? Jadi kasus laporan di Polda itu kan ada kurang lebih 6 laporan. 6 laporan. Ya. 5 laporan itu sebagai tindak pidana biasa, sedangkan 1 pengaduan sebagai delik aduan, yaitu pencemaran nama baik yang langsung dilakukan oleh Jokowi. Pak Jokowi ya. Terhadap pengaduan pencemaran nama baik Jokowi, penyidik Polda Metro Jaya sudah sebulan lalu memanggil Roy Suryo dan kawan-kawan untuk klarifikasi dan sudah dipenuhi. Kemudian terhadap 5 laporan masyarakat karena dugaan penyebaran berita bohong dan berita yang bersifat menghasut, itu baru kemarin diproses, karena sebelumnya kan laporan ini kan tersebar di beberapa Polres. Betul. Polda Metro Jaya tarik dan ditangani langsung oleh 1 tim, yaitu di Kamnek. Jadi semua terkait kepentingan Jokowi diproses oleh Kasubdit Keamanan Negara atau Kamnek. Nah, yang menjadi masalah sekarang, pertama soal Jokowi merasa nama baiknya dicemarkan oleh Roy Suryo dan kawan-kawan. Sebetulnya posisi Roy Suryo dan kawan-kawan ini menjawab tanda tanya publik, palsu atau tidak. Karena soal palsu atau tidak ini kan sudah menjadi polemik, sudah 2 tahun lebih berjalan, belum bisa dipastikan. Nah, sehingga ketika suatu saat di bulan April muncul, menurut mereka itu di sebuah Instagram milik Sandi, kader PSI. Oh ya, yang mengunggah yang asli katanya mengunggah itu dan menyatakan ini loh ijazah Jokowi yang asli. Mereka lalu karena kepakarannya mereka kutak-atik. Mereka teliti. Mereka teliti itu ijazah yang unggahan itu. Dan mereka simpulkan ini palsu. Jadi pernyataan pendapat mereka bahwa itu palsu itu adalah yang dimunculkan oleh Sandi, kader PSI di Instagramnya itu. Nah, itu kemudian berkembang terus, ya, sampai yang Pak Roy Suryo juga menyatakan 90%, 9,9% palsu gitu ya,
Itu ya, kalau atas Rismond itu lebih besar lagi. lebih ini lagi ya. Pokoknya kan yang diteliti tetap itu yang tetap itu. versi. Oke. Ya, dia dengan kepakarannya, Rismond dengan kepakarannya, Dokter Diva dengan kepakaran anatomi segala macam, ukur dari jarak ya, pokoknya itulah. Sehingga mereka punya kesimpulan sama. Bahwa yang dimunculkan kalau yang dimunculkan oleh Sandi itu ijazah itu disebut sebagai asli, maka itu palsu. Nah, kemudian muncul ini menjadi perkara pencemaran nama baik. Padahal Roy Suryo dan kawan-kawan ini melihat masyarakat sudah lelah dengan pro kontra ini. Mereka jawab, kalau ini yang dimaksud, ya ini palsu. Nah, tetapi sampai sekarang belum bisa dipastikan apakah yang dimunculkan oleh Sandi itu adalah ijazah dari Jokowi, fisiknya baru dia, atau dari sumber lain. Nah, sementara yang dilaporkan dan diproses di Barreskrim, ya diuji forensik, uji secara laboratoris itu fisik ijazah Jokowi. Yang kita tidak tahu apakah yang dia bawa itu yang aslinya atau yang legalisir, kita nggak tahu. Karena tidak ditampilkan juga. Tidak pernah ditampilkan. Jokowi pun datang hanya bawa map yang nggak tahu isinya ada isi atau tidak, kan kita nggak tahu. Nah, sehingga kalau saat ini Jokowi menuntut pencemaran nama baik terhadap Roy Suryo dan kawan-kawan, kita menjadi tanda tanya besar. Kalau merasa masih punya nama baik, tentu prosesnya tidak hanya di soal ijazah, ini kan banyak kasus. Betul. Sehingga ujian nama baik itu taruhlah dalam soal ijazah ini. Pertanyaannya, apakah Roy Suryo dan kawan-kawan mempersoalkan ini ada muatan kepentingan pribadi mereka, atau mereka menyatakan itu untuk menyerang pribadi Jokowi? Sama sekali tidak. Apa yang diperjuangkan oleh Roy Suryo dan kawan-kawan itu adalah menjawab tanda tanya publik, karena yang bersangkutan yaitu Jokowi tidak pernah mengklarifikasi, UGM sendiri sebagai pihak yang memberikan ijazah itu juga tidak pernah mengklarifikasi, atau perusahaan yang mencetak ijazah-ijazah itu ya yang untuk kepentingan UGM juga tidak pernah ada klarifikasi. Betul. Sementara ini menyangkut lembaga kepresidenan, menyangkut kepentingan kedaulatan rakyat memilih presiden dan memimpin selama 10 tahun. Ada kepentingan nama besar lembaga pendidikan tinggi yang bergengsi, UGM. Itu aset negara. Sehingga kita bisa bayangkan kalau seorang presiden terpilih dan menjabat 10 tahun kemudian ternyata seandainya kemudian ternyata ijazahnya palsu, apa kata dunia? Kepentingan itulah yang dicoba dijawab oleh Roy Suryo dan kawan-kawan. Tidak ada niat maksud untuk mencemarkan nama baik Jokowi. Sehingga proses hukum di Barreskrim itu seandainya terbukti itu palsu, maka negara punya kepentingan untuk memproses pidana Jokowi. Karena melakukan kebohongan. Bukan kebohongan, ijazah palsu itu kan ada konsekuensi pidana. Pemalsuan dokumen. Apakah dia diproses karena menggunakan dokumen palsu? Dan dengan menggunakan dokumen palsu itu, pihak yang membuat palsu itu juga harus dimintai pertanggungjawaban. Walaupun mungkin dari aspek daluarsa dia sudah daluarsa. Karena dokumen palsu itu kan kalau nggak salah masa daluarsanya 6 tahun. Dan hasil lab forensik itu kan menyatakan identik. Identik. Tidak identik menyatakan dengan bahwa apa? Asli. Identik itu dengan apa? Itu masih jadi pertanyaan publik lagi ya mungkin. Makanya harusnya Barreskrim jangan terburu-buru menghentikan penyelidikan. Ini kasus menyangkut kepentingan negara. Biarlah diproses sampai ke persidangan pengadilan. Nanti pengadilan yang memutuskan. Karena upaya secara perdata semua ditolak. Bahkan upaya pidana orang di seorang wartawan namanya Bambang Tri di penjara tanpa pernah ijazah aslinya diperlihatkan, tanpa ada dimunculkan. Ini tragedi ya. Dan kasus Pak Roy ini mungkin akan nanti masuk ke pengadilan, apa mungkin kami bisa menuntut? Kami akan minta supaya penyelidikan dihentikan karena mereka bertindak, mereka capek-capek melakukan penelitian dan sampai menjawab itu semua demi kepentingan umum. Dan pasal-pasal penghinaan baik di dalam KUHP maupun di dalam Undang-Undang ITE
ada alasan pembenar bahwa walaupun bahwa itu sebagai sebuah tindak pidana, tetapi itu tidak bisa dituntut. Karena apa yang mereka lakukan itu demi kepentingan umum. Kepentingan umumnya apa? Supaya rakyat tidak terbelah oleh pro dan kontra itu. Yang kedua, lembaga kepresidenan harus dijaga marwahnya, karena jangan sampai kita kok seorang presiden berjasa palsu. Ini harus clear. Jadi jangan dibiarkan terus. Jangan dibiarkan terus. Pertanyaan ini mengambang. Kemudian tidak jelas jutaan rakyat kita memilih dengan biaya triliunan, ternyata kita memilih bodong. Ini kepentingan yang diperjuangkan oleh Roy Suryo dan kawan-kawan itu di situ. Jadi berdasarkan pasal 310, 311 ayat 3, Undang-Undang ITE pasal 27 atau 27 ya, 45. Itu ada alasan pembenar seseorang tidak dituntut karena pencemaran nama baik apabila yang dia perjuangkan itu adalah untuk kepentingan umum. Jadi memang kepentingan umum. Kepentingan umum. Bukan kepentingan Roy Suryo bukan pribadi. Kepentingan Roy tidak Suryo terlihat apa atau gitu kepentingan nggak senang sama Jokowi, nggak ada urusan. Ini kepentingan negara. Dia bukan yang kalah pilpres, bukan kan? Tidak ada di kubu itu juga. Coba lihat akibatnya. Gara-gara ini Roy Suryo, Rismon, Dr. Tifa sibuk, ya. Urusan pekerjaan pokok sehari-hari terbengkalai semua. Itu kami ini juga terbengkalai pekerjaan kami. Karena harus mengurus ini. Iya, betul gitu. Jadi memang minta dihentikan penyelidikan. Karena ini demi kepentingan umum. Iya. Dan harusnya dari Pak Jokowi sendirilah, kan mudah sebenarnya banyak orang yang berpendapat. Kita kalau orang tanya ijazah dengan bangga kita tunjukin. Walaupun mungkin kita berasal dari universitas yang bukan universitas yang bergengsi. Iya, betul. Kita tunjukkan. Tidak harus diperintah pengadilan. Tidak perlu perintah. Ini dia bilang kalau perintah pengadilan saya tunjukin, tapi proses hukumnya dihentikan. Kapan dia mau nunjukin? Gitu. Iya. Harusnya ini juga dihentikan, tunjukin harusnya tunjukin dong Pak Jokowi ya. Atau Pak Jokowi mungkin menjaga privasinya lah. Pak Bang, menjaga privasi dia, kalau merasa dia sebagai kepala negara, masa saya kan dari wali kota diseleksi itu. Kalau dia menjaga privasi, dia koordinasi dengan UGM dong. Saya serahkan ijazah saya ini, kamu jelaskan, saya dapatnya dari UGM. Kalau siapa tahu kalian nyerahkan ke saya ini barang yang palsu, ya toh? Iya. Karena yang namanya asli belum tentu tidak palsu. Yang nama asli ya. Karena dulu tahun 80-an, tahun 70-an, 80-an itu terkenal orang bilang ijazah aspal. Aspal, iya. Banyak ijazahnya asli untuk si A, dikeluarkan oleh Universitas B, ditandatangani oleh rektor dan dekan dan segala macam, resmi. Tapi ternyata orangnya tidak kuliah di situ. Iya. Dia kuliah di tempat lain dan putus DO, tapi dia dapat ijazah dari sini. Itu namanya aspal. Aspal, asli tapi palsu. Jadi apa yang dikatakan Baresir sebagai asli belum tentu dia sah. Karena bisa juga aspal. Jadi gelar perkara besok ini perdebatannya termasuk soal ini. Dan sekarang tambah ramai lagi dengan pengungkapan pasar politisi, pramuka. Ya, pasar pramuka politisi PDP, ya, Bang Bitor itu ya. Betul. Menurut Abang gimana? Abang yakin itu makin memperkuat dugaan? Jadi menurut saya kalau besok dalam gelar pertama itu kita minta dibuka kembali penyelidikannya, termasuk melakukan penyelidikan terhadap pasar pramuka. Kalau tidak diakomodir dalam gelar perkara besok, maka masyarakat akan melaporkan soal dugaan pencetakan ijazah palsu itu di pasar pramuka itu ke Bareskrim lagi. Ke Bareskrim lagi masyarakat ya, bisa seperti itu ya. Betul. Dan Abang menduga itu justru makin terbongkar bukti-bukti baru ya. Ada beberapa petunjuk yang menunjukkan ada persesuaian. Oke. Ya, antara bukti dan peristiwa yang lain. Jadi misalnya Paiman ini kan kemudian menjadi wakil menteri desa di eranya Jokowi. Di era Jokowi. Yang dulu relawan. Iya, relawan. Yang tadinya dia hanya urusan cetak stempel di pramuka, tapi kok legit. Iya, dan dia sempat mengancam Pak Roy Suryo itu kan, minta Roy Suryo dan akhirnya minta maaf juga ya. Betul. Jadi ini malah jadi makin keluar bukti-bukti lain atau maka malah kita rencanakan dari tim hukum akan melakukan rekonstruksi perjalanan dugaan ijazah palsu Jokowi
Mulai dari Gajah Mada, Pasar Pramuka, sampai ke KPU. Akan rekonstruksi Kita gitu, rekonstruksi. tim, ya? Kita Tunjukkan, dengan kekuatan media penuh. Oke. Nanti kita tunggu nih. Ya, nanti action Aktual ini, akan kita undang sebagai Oke. salah satu media. Oke, Bang. Oke. Dan mungkin Bang, pertanyaan terakhir dari kasus ijazah ini, pelajaran apa nih yang harus kita dapatkan dari proses ini? Jadi pertama kita ingatkan KPU seluruh Indonesia ketika rekrutmen calon pimpinan negara, calon pimpinan daerah, soal ini jangan sepelekan. Begitu juga partai politik sebagai pintu pertama seleksi calon pimpinan negara, calon pimpinan daerah. Kalau mereka abaikan soal ini, ya, karena banyak ijazah palsu di kalangan pejabat publik. Betul. Diungkap di tahun 2006 di dalam salah satu forum diskusi yang saya ingat betul, di situ ada hadir juga Pak Rias Rasid sebagai tahun 2006. Menteri Odda ya? Iya, Menteri Odda waktu itu ya. Kemudian dari Bareskrim, kami hadir di situ. Itu terungkap 60% pejabat publik hasil pileg, hasil pilkada berijazah palsu. Sehingga sampai dengan kasus Jokowi muncul, ini adalah residu negara tidak tuntas menertibkan ijazah palsu di kalangan pejabat publik. Betul. Itu ya poinnya. Jadi partai politik dan KPU harus ketat dalam soal ini. Ketat dalam meneliti. Yang namanya teliti itu ya verifikasi sekolahnya. Betul. Ya. Gitu. Jadi ya. Karena semua ini bisa dibeli. Iya. Sekolahnya walaupun bukan produk dia bilang oh ya ini. Tapi harusnya kan filternya itu lebih awal dari partai dong, Partai, Bang. betul. Harusnya kan partai tidak sembarangan dong. Partai nggak boleh sembarangan terima calon gitu. Dia hanya nyerahin ke KPU, tidak bisa. Iya. Ini kan yang diungkap Mas Bitur ini partainya bikin tim untuk membuat ijazah dari SD sampai dengan. Jadi ijazah palsu di kalangan pejabat publik itu di banyak partai. Betul. Ya, tidak hanya di PDIP, seperti yang dikatakan. Betul. Mungkin Betur itu keselau lidah aja. Iya. Iya. Ya dari fenomena ya banyak partai berarti Bang ya, tidak hanya itu, betul. Dan yang berkualitas juga banyak dari PDIP ya. Banyak. Ya orang pintar itu kan belum tentu dia sarjana. Iya, betul. Malah orang-orang sukses kan malah DO dari kuliahnya. Betul. Mas juga mbek ya kan seperti. Sekarang ini banyak orang bodoh gelarnya hampir 1 meter. Oh iya, dari profesor, doktor yang ke belakang. Betul. Tapi ilmunya tidak ada. Betul. Jadi ingat kata Rocky Gerung ya, ijazah itu hanya bukti dia sekolah. Bukan bukti dia berpikir. Abang setuju itu? Setuju. Benar itu. Oke, nggak kerasa nih Bang, obrolan kita sudah mungkin hampir 1 jam. Banyak sekali informasi yang mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat kita semua dan kasus-kasus ini bisa diselesaikan secara tuntas. Terima kasih Bang Petrus Celestinus sudah hadir di Aktual Forum. Sukses selalu dan selamat berjuang. Terima kasih banyak. Terima kasih, sama-sama. Semoga Aktual tetap jaya. Mengudara. Abang juga semakin jaya. Semoga. Dan semoga bisa hadir lagi di Aktual Forum berikutnya, Bang. Pasti. Kita ini kan sudah lama ini berhubungan. Berhubungan kan ya, dari 2013 aja. Ya. Oke, demikian tadi obrolan kita seputar pemakzulan Mas Gibran dan juga ijazah Pak Jokowi. Dan terima kasih, jangan lupa like, share, dan komen di channel Aktual Forum. Sampai jumpa di obrolan aktual berikutnya. Salam. Silakan Bang, diminum. Aduh. Obrolan aktual.